Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Maulana Arif, guru bahasa Arab di SMA Negeri 14 Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Kebutuhan tersebut bisa berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Tidak terkecuali dengan pembelajaran bahasa Arab, di mana para siswa memiliki kemampuan membaca huruf Arab dan gaya belajar yang berbeda. Di video kali ini, saya akan menampilkan bagaimana saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran bahasa Arab, materi isim isyarah di kelas 10-9 SMA Negeri 14 Goa. Simak terus video ini. Pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan, mulai dari persiapan dan berdoa. Tasliman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan duaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan menanyakan kabar dan mengecek kehadiran. Untuk mengecek kondisi emosional siswa sebelum belajar, saya menanyakan perasaan siswa hari ini yang jawabannya dikumpulkan menggunakan mentimeter.com. Jawaban kalian berarti semuanya siap untuk belajar. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya, saya mengingatkan siswa tentang materi sebelumnya dan mengenalkan materi yang akan dipelajari, serta apa tujuan dari pembelajaran yang dilakukan. Kita sudah mempelajari ungkapan-ungkapan apa saja yang kita gunakan dalam al-jiwar, yakni ungkapan. Wa fi hadzal yaum sanata'allamu 'anil ismul isyarah. Ismul isyarah atau isim isyarah. Di lughat Indonesia yakni kata tujuh. Ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu bagaimana kalian mampu mengidentifikasi isim isyarah. Kemudian yang kedua, kalian mampu menentukan isim isyarah yang digunakan dengan tepat. Dan yang ketiga, bagaimana kalian mampu membuat kalimat dengan menggunakan isim isyarah. Memasuki kegiatan inti, para siswa mengikuti pretest menggunakan quizzes.com untuk mengetahui kemampuan awal tentang materi yang akan dipelajari. Dapat dilihat bahwa kemampuan awal siswa terhadap materi isim isyarah masih sangat kurang. Diharapkan dengan pembelajaran yang kita lakukan selama kali ini, kalian bisa menjawab soal-soal tersebut. Diharapkan. Nah, hari ini kita akan melakukan namanya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan kalian, khususnya dari gaya belajar. Jadi kemarin kita sudah melakukan survei melalui Aku Pintar itu, sehingga ditemukan ada yang gaya belajarnya auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, ini juga saya sudah kelompokkan kalian ke dalam kelompok-kelompok masing-masing. Nanti itu akan saya berikan materi sesuai dengan gaya
Selanjutnya, para siswa berkumpul bersama dengan kelompok masing-masing. Kelompok di kelas saya buat berdasarkan kemampuan membaca huruf Arab dan gaya belajarnya berdasarkan tes dan survei yang telah dilakukan di awal semester. Terdapat murid yang lancar membaca, tidak lancar membaca, dan tidak bisa membaca huruf Arab sama sekali. Sementara untuk gaya belajar terdiri dari visual, auditori, dan kinestetik. Untuk gaya belajar, saya menempatkan siswa pada kelompok sesuai gaya belajarnya masing-masing. Dan untuk kemampuan membaca, saya membagi siswa sehingga minimal pada setiap kelompok terdapat siswa yang bisa membaca huruf Arab. Dengan pembagian kelompok seperti ini, diharapkan siswa dapat berperan sebagai tutor sebaya. Masing-masing kelompok mempelajari materi isim isyarah sesuai gaya belajarnya masing-masing. Kelompok visual mempelajari materi melalui slide presentasi dan website. Kelompok auditori mempelajari materi video melalui YouTube dan diperkenankan untuk menggunakan headset. Dan kelompok kinestetik mempelajari materi melalui modul cetak dan mempraktikkan langsung penggunaan isim isyarah pada benda-benda yang terdapat di dalam kelas. Untuk membantu setiap kelompok dalam menyusun kalimat, diberikan mufradat atau kosakata isim isyarah dan benda di dalam kelas. Selama proses pembelajaran berlangsung, saya berkeliling ke setiap kelompok dan memberikan bantuan yang diperlukan. Selain itu, anggota kelompok yang sudah memahami materi menjadi tutor sebaya bagi teman kelompoknya. Selanjutnya, setiap perwakilan kelompok menyampaikan ringkasan materi tentang isim isyarah berdasarkan apa yang telah dipelajarinya di dalam kelompok. Isim isyarah adalah kata tunjuk. Ada 4, yaitu hadza, zalika, hadhihi, tilka. Contoh untuk menyebutkan itu guru laki-laki, yaitu zalika mudarrisun. Dan untuk menyebutkan guru perempuan, yaitu tilka mudarrisatun. Hazi hakibatun, hazihi qurratun, Zalika kursiun. Hadza maktabun. Hadza hibatun. Hadhihi kurosatun. Hadhihi mimsahatun. Hadhihi miklasatun. Hadza kursiun. Untuk melatih pemahaman materi, setiap kelompok secara bergantian memainkan games melalui wordwall.net. Kita mulai ya. Oke, silakan, langsung. Oke. Oke, jadi dari 5 soal 4 dijawab dengan benar.
Setelah itu, siswa mengerjakan LKPD secara berkelompok melalui liveworksheets.com. Untuk melihat hasil belajar siswa, dilakukan post-test melalui quizzes.com. Alhamdulillah, rata-rata siswa mengalami peningkatan nilai dibandingkan dengan pretest yang dilakukan di awal pembelajaran. Di akhir pertemuan, saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan refleksi pembelajaran melalui padlet.com. Oke, baik. Syukran atas refleksi yang sudah kalian lakukan. Kalau secara umum kita bisa melihat bahwa apa yang sudah kita lakukan itu memberikan kesan kepada kalian, terkhusus dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kalian belajar sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan bisa diingat ya. Karena akan kita gunakan lagi untuk materi di pelajaran selanjutnya, yaitu tentang bagaimana kita membuat pertanyaan dengan menggunakan isim isyarah dan kata-kata benda yang sudah kita pelajari, yaitu kata mufradat yang terdapat di dalam kelas. Oke, tayyib, nahtatim liqa'anal yaum bi qiraatil hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Ilal liqa. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi sebagai bagian dari kurikulum Merdeka tentunya membutuhkan proses dan usaha yang tidak sedikit. Mulai dari tes kemampuan membaca huruf Arab, survei gaya belajar, mulai dari perencanaan konten hingga proses pengajaran, dan lain sebagainya. Selain itu, guru juga dituntut untuk melayani siswa baik secara individual maupun secara kelompok. Hal ini tentunya cukup sulit dilakukan ketika guru memiliki jumlah siswa yang cukup banyak di dalam kelas. Namun, dari proses dan usaha yang tidak sedikit itulah yang kemudian menghasilkan pembelajaran berdiferensiasi yang tidak hanya memberikan dampak terhadap peningkatan pemahaman siswa terhadap materi, tetapi juga dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa terhadap materi pelajaran. Demikianlah praktik baik pembelajaran bahasa Arab berdiferensiasi untuk materi isim isyarah. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Mari terus belajar, berbagi, berkolaborasi untuk memajukan pendidikan Indonesia. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum.